cerita di awal sedikit, ada bocoran, ada 2 orang yang memiliki kisah yang menarik yang akan teman-teman dengar langsung ya sharingnya malam hari ini. Nah, yang pertama adalah seorang ibu rumah tangga ya. Mungkin kita akan coba lihat profilnya terlebih dahulu. Mungkin Pak Sandy bisa bantu bukakan. Beliau adalah seorang mantan guru, pernah bekerja sebagai seorang guru selama kurang lebih 13 tahun ya. Merupakan asalnya dari Medan nih, tapi dan bahkan suami beliau juga sudah bergabung di bisnis ini dan sudah memiliki satu posisi. Nah, teman-teman semua, sekarang sudah full time nih ibu yang satu ini di 3i Networks ya. Nah, kita akan sama-sama kenalan dan sama-sama dengerin seperti apa sih perjalanan dari saat ini sudah mencapai posisi bronze agensi ya. Beliau bernama Ibu Lisbeth Sinabutar. Baik, selamat malam Bu Lisbeth. Selamat malam Pak Frans. Ya, gimana kabarnya Bu? Kabar baik, luar biasa Pak Frans. Oke, ya baik Pak. Saya ini boleh dibantu ditutup mungkin untuk slide-nya. Oke, saya coba tutup ya. Ya, Bu Lisbeth dari Kota Bogor nih sekarang. Di Kota Bogor ya sekarang ya Bu ya? Iya betul Pak. Oke, tentu lagi di rumah aja kan ya, nggak boleh kemana-mana kan? Iya betul, masa pandemi. Oke, baik. Bu Lisbeth mungkin boleh ceritakan sedikit dulu sebelum bergabung di 3i, seperti apa sih perjalanannya Ibu seorang guru 13 tahun? Boleh kasih gambaran nggak sedikit ke teman-teman, biar teman-teman yang lagi nonton malam hari ini bisa kenal Bu Lisbeth ini seperti apa sosoknya. Silakan Bu Lisbeth. Oke Pak Frans. Semangat pagi semua teman-teman, Bapak Ibu, sahabat 3i Network di seluruh Indonesia dan juga yang ada di luar negeri. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Frans tadi, saya Lisbeth Sinabutar. Saya asli orang Medan, tapi saat ini tinggal di Bogor. Teman-teman, saya mau berbagi pengalaman, mau sharing tentang pengalaman saya sebagai ibu rumah tangga yang dulunya juga pernah mengajar selama 13 tahun. Akhirnya saya memutuskan untuk menjalankan bisnis 3i Network ini. Saya join di bisnis kita ini, di bisnis yang luar biasa ini, tepatnya Januari 2017. Nah, waktu itu, sebelum saya masuk ke CAR, ke bisnis ini, saya suka searching tentang investasi pendidikan anak. Di mana sih tepatnya untuk menabung persiapan biaya pendidikan anak. Itu. Nah, saya suka searching. Akhirnya saya pernah membuka tabungan junior untuk ketiga anak kami. Nah, seiring berjalannya waktu, leader saya yaitu Bu Olin Sinabutar mengajak saya di bisnis ini. Awalnya saya tidak tertarik karena ada kata asuransi, gitu ya. Jadi karena waktu itu saya sudah punya polis. Nah, saya sudah bergabung di salah satu asuransi dengan premi 500.000 per bulan gitu ya. Nah, jadi artinya memang saya sudah tidak suka ketika diajak gitu. Akhirnya leader saya memberikan tentang informasi tentang bisnis ini. Karena saya terus tiap hari hampir dikirim, sebenarnya dalam hati tidak nyaman gitu ya. Namanya kalau kita sudah tidak suka, tapi dikasih informasi terus. Tapi diam-diam apa sih sebenarnya ini gitu ya. Akhirnya saya buka informasinya dari internet. Nah, selain asuransi, ternyata ada manfaat lain, yaitu investasi. Kalau bisnisnya dulu saya belum tertarik gitu ya. Nah, cocok ini, kebetulan saya sedang mencari investasi biaya pendidikan anak gitu. Akhirnya saya putuskan join dan ambil premi yang 350.000 itu. Kemudian 2 bulan berjalan, saya masih hanya sebagai penabung pasif. Saya hanya bayar premi saja. Tapi leader saya, Bu Olin, selalu bilang, yuk kita jalankan bisnisnya ini. Karena daripada premi dari kantong, mending gratis gitu.
gimana sih sebetulnya, penasaran ya, kepo jadinya gitu. Akhirnya saya baca-baca, waktu itu saya sudah tidak mengajar, masih mengajar waktu itu ya. Nah, saya baca-baca, ternyata simple, hanya mengajak 3 orang begitu ya, teman-teman semua, Bapak Ibu. Nah, saya coba jalankan. Tapi sebagai seorang istri, sebelum saya menjalankan, saya tanya dulu suami gitu. Nah, ini ada bisnis loh gitu. Jadi suami saya bilang, bisnis apa gitu. Karena waktu masuk pun sebetulnya saya ke CAR, dia nggak setuju. Dia bilang waktu itu, jangan minta uang tambahan dari saya untuk bayar ini, kata dia. Nah, saya bilang nggak apa-apa. Dalam hati saya 350.000, kalau saya tabung itu sebetulnya hanya 12.000 per hari gitu ya. Jadi sebelum belanja dulu, waktu pertama saya join, sebelum berbonus, sebelum belanja ke pasar, belanja harian, saya sisihkan dulu 12.000. Nah, akhirnya premi saya nggak terganggu gitu. Karena suami sudah kasih pesan, nggak boleh ada yang tambahan untuk ini gitu, karena dia pikir sudah punya asuransi waktu itu saya gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya saya pun berniat bagaimana ya kalau nggak dari kantong premi saya ini. Akhirnya saya coba menjalankan gitu ya. Nah, puji Tuhan di bulan ketiga saya langsung dapat 2 orang teman saya gitu ya, satu dari Medan, satu yang ada di Jakarta. Kemudian leader saya menjelaskan, bilang, kan itu sudah ada 2 orang, sayang kalau ketiga-tiganya nanti tidak ada suami atau anak atau keluarga inti begitu. Begitu juga ya gitu. Akhirnya saya bilang ke suami, kamu masuk aja ya Pak gitu. Jangan gitu. Tapi akhirnya saya diam-diam ambil KTP-nya. Kemudian ketika approve, kan ada masuk SMS nih ke nomor handphone suami. Akhirnya dia marah, tapi marahnya biasa ya, bagaimanalah marah dalam keluarga gitu. Kenapa saya masuk lagi gitu? Ya aman itu bagus, nanti saya punya bonus gitu. Nah, jadi bilang pokoknya jangan gitu. Nah, puji Tuhan saya dapat bonus waktu itu bulan ketiga 200.000. Saya bilang ini buktinya apa, kan ada bonus. Lah biasa itu 2-3 bulan nanti aman itu bonusnya. Lihatlah nanti bulan ke-8 ke seterusnya uang itu akan hangus gitu. Sebenarnya sedikit ada keraguan juga. Ya barangkali teman-teman yang masih pemula akan mengalami hal seperti itu. Kalau kalian mengalami seperti itu, sharinglah kepada leader terdekat Anda gitu ya. Akhirnya saya sharing kepada leader saya, Bu Olin. Enggak, ini resmi kok. Gitu. Akhirnya saya coba jalankan terus. Sejak saya bulan ketiga aktif menjalankan, saya langsung terus aktif menjalankan bisnis ini. Berjalan waktu, bulan keempat saya sudah dapat bonus 500.000. Saya bilang lagi ke suami, ini kan tambah bonus saya. Iya, biasa itu katanya. Biasalah pemancing gitu katanya. Apa betul ya ini pemancing gitu juga dalam hati ya. Karena uang sudah masuk per bulan 700.000 gitu. Bulan ke berikutnya saya dapat bonus 900.000. Nah, saya bilang lagi sama suami, ini kan kalaupun nipu, sudah kita yang nipu. Bilang, kenapa? Yang kita bayar 700, yang dikasih ke kita 900. Coba yang nipu siapa? Saya bilang. Akhirnya dia diam gitu. Bulan berikutnya saya elit. Saya dapat bonus waktu itu 2 juta gitu ya. Nah, akhirnya dia sudah senyum di situ, dia nggak membantah lagi, nggak bilang apa-apa. Kemudian sering berjalannya waktu, Juni 2017, saya naik posisi TA. Dari situ dia sudah bilang, oke, lanjutkan gitu ya. Kemudian bulan Agustus 2017 saya posisi LA. Saya LA, suami sudah TA gitu ya. Akhirnya dia pun bilang, ih bagus ya bisnis ini, kata suami saya. Saya bilang, loh dulu kan kamu yang melarang saya gitu. Dia bilang lagi, lah kalau nggak saya larang mungkin kamu nggak bakal semangat jalanin bisnisnya gitu ya. Barangkali gitu tipe-tipe suami yang nggak mau kalah gitu ya. Jadi teman-teman barangkali punya pengalaman seperti itu nanti. Jadi berjalan waktu terus, Juni 2019 puji Tuhan saya naik posisi bronze. Dan juga suami saya sudah naik posisi LA. Jadi saya bersyukur sebagai ibu rumah tangga saat ini saya punya penghasilan 6-10 juta per bulan. Tadi Pak Frans sudah menjelaskan, saya pernah mengajar sebagai guru. 11 tahun saya mengajar di Medan, 2 tahun saya mengajar SMK keperawatan di Bogor.
Nah, saya punya 3 anak kecil. Saya banyak punya pengalaman yang kurang enak bagaimana seorang ibu rumah tangga yang bekerja meninggalkan anak yang dititipkan ke orang. Waktu saya tinggal di Medan, suami bekerja di Jakarta. Saya berangkat pagi jam 6, kemudian pulang ke rumah kadang jam 9, kadang jam 10 gitu ya. Karena malam juga saya mengajar di D3 diploma. Nah, jadi artinya hati saya di kantor, tapi badan saya di kantor, tapi hati saya sebetulnya di rumah. Apalagi ibu-ibu ya, kalau anak kita masih kecil masih rawan sakit, demam, tumbuh gigi, demam gitu ya. Jadi sebetulnya saya pergi ke kantor tidak nyaman. Bahkan boleh dibilang lebih setengah penghasilan saya adalah untuk menggaji babysitter gitu. Nah, waktu itu juga kami membuat pengasuh itu 2 shift. 1 shift untuk pagi, 1 shift untuk sore sampai malam begitu. Jadi pernah kejadian anak saya paling besar ketika saya pulang ke rumah, saya sudah lelah, capek. Anak saya bilang, "Mama, kita main-main dong. Mama kok nggak pernah main-main sama aku? Kok nyampe di rumah langsung tidur gitu, sudah lelah." Nah, jadi sering saya yang duluan tidur daripada anak saya yang pertama, karena adiknya 2 masih kecil gitu ya. Jadi mendengar itu hati saya sangat miris, tapi sudah lelah, begitulah keadaan. Suami di Jakarta pulang ke Medan hanya sekali sebulan gitu. Tapi akhirnya dari kondisi itu akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Nah, jadi teman-teman hidup di kota besar di Jakarta tentu sudah kita tahu ya pengeluaran begitu besar, apalagi biaya pendidikan anak. Jadi kalau saya dengan suami punya prinsip, biar hidup pas-pasan, tapi anak berpendidikan di tempat terbaik. Sehingga kami pun harus terus berjuang bagaimana anak-anak supaya bisa sekolah di tempat terbaik. Puji Tuhan, kami diperkenalkan dengan bisnis kita yang luar biasa ini, bisnis 3i Network. Saya sangat nyaman, sangat enak menjalankan bisnis ini. Kenapa? Tidak ada tekanan dari atasan. Tidak perlu takut terlambat ke kantor. Tidak perlu takut kena hujan. Tidak perlu takut meninggalkan anak ketika berangkat ke kantor. Sekarang, ketika ketiga anak kami berangkat sekolah, karena tiga-tiganya sudah sekolah, saya yang memberangkatkan, papanya yang antar, gitu ya. Kemudian saya yang masakkan bekalnya. Ketika pulang, saya sambut dengan pelukan. Artinya, itulah kebahagiaan dan impian semua ibu-ibu. Saya yakin itu. Jadi kepada Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu rumah tangga, ayo kita jalankan bisnis ini. Bisnis ini sangat luar biasa. Saya saja pun masih posisi brown, sudah merasakan manfaatnya. Dan kita di sini tidak ada batasan, bahkan sampai crown gitu ya. Jadi kita sudah tadi lihat bagaimana penjelasan dari Pak Sandy. Crown Agency itu banyak latar belakangnya, dari ibu rumah tangga juga. Saya mau seorang ibu rumah tangga yang betul-betul bisa membantu keluarga. Saya sebagai ibu rumah tangga bisa membantu penghasilan suami yang bermanfaat juga bagi keluarga dan juga di sekitar. Itu Pak Frans. Ya, baik. Dari saya. Bu Lisbeth. Nah, kita mau sesi tanya jawab sedikit nih, Bu Lisbeth nih. Tadi Bu Lisbeth udah ceritakan secara garis besar seperti apa perjalanannya ya. Iya, ketika Pak Bu Lisbeth awal memulai bisnis 3i kan sambil mengajar. Iya, Pak, betul, Pak. Tidak langsung full time. Apa yang ada menjadi fokus dari Bu Lisbeth ketika menjalankan bisnis 3i sambil mengajar? Artinya yang menjadi motivasi saat itu apa, Bu? Karena kan tentu membagi waktu terkadang bagi sebagian orang ini bukan hal mudah. Sudah bekerja 8 jam mungkin, sudah capek, sudah lelah, seringkali pengen langsung pulang, istirahat, atau mungkin nongkrong sama teman buat refreshing. Nah, artinya kan Bu Lisbeth kan membagi waktu untuk bekerja lagi ekstra di 3i. Apa yang menjadi fokus perhatian Bu Lisbeth pada saat itu? Ya, fokus perhatian saya, kenapa saya mengajar sambil menjalankan bisnis 3i begitu ya Pak Frans. Seperti yang saya bilang tadi, kami mau
anak kami itu bisa tercukupi kebutuhannya dan juga pendidikannya terutama. Biar hidup pas-pasan tapi anak berpendidikan baik, itu fokus kami. Kebetulan waktu saya juga masih mengajar, posisi saya masih di posisi TA waktu itu Pak Frans gitu. Baik, artinya Bu Lisbeth sudah memiliki satu goal, satu tujuan yang jelas ya, sehingga Ya, itu menjadi satu motivasi bagi Bu Lisbeth, meskipun harus bekerja ekstra untuk mendapatkan penghasilan ekstra, ya Bu Lisbeth dengan sukacita menjalaninya, begitu ya? iya betul Pak Frans. Oke, baik. Dan ketika mau resign dari pekerjaan sebagai guru yang sudah dijalani kurang lebih selama 13 tahun tadi ya, itu Iya kan betul mungkin Pak. bukan waktu yang sebentar. Ada dilema nggak dalam diri? Artinya mungkin suami juga khawatir atau mungkin Bu Lisbeth mengalami kekhawatiran juga, bisa nggak nanti full time di 3i dan seterusnya. Seperti apa? Bagaimana Ibu bisa sampai titik stabil untuk fokus di 3i gitu? Nah, sebetulnya Pak Frans dan teman-teman sekalian, ketika kami pindah ke Jakarta, saya mengajar. Waktu itu sebetulnya selain untuk fokus biaya untuk menambah biaya pendidikan anak, saya satu dulu alasannya adalah jujur gengsi gitu ya. Karena kita kan nih dari kampung nih, dari Medan, kita di Medan tapi orang tua dari kampung. Biasa kalau di kampung lah sarjana pendidikan tapi kok nggak ngajar gitu. Sebetulnya ketika saya di Jakarta ngajar pun itu satu hanya supaya ada pegangan, ya saya itu guru gitu loh. Sebetulnya itu salah satu alasannya. Karena selain saya mengajar juga, saya juga punya bisnis konvensional waktu itu Pak Frans. Sebetulnya itu pun saya jalankan bisa. Tapi ketika sudah lama berjalannya waktu, punya posisi penghasilan di 3i semakin membaik, akhirnya saya juga pikir lah, kalau di CAR kan juga itu bergengsi gitu. Dulu kan masih kurang percaya diri mengatakan pekerjaan di mana. Kalau dulu, walaupun karena saya dulu mengajar 2 hari waktu di Jakarta ini, waktu di Bogor, tapi di CAR lebih full waktunya. Ketika ketemu orang yang ditanya apa kerjanya, saya bilang ngajar. Tapi ketika saya mulai LA, apa kerjanya? Bisnis 3i Car, itu saya bilang Pak Frans gitu. Sekarang sudah sangat percaya diri lah. Oke, ya. Semakin percaya diri ketika bukti-buktinya bisa semakin besar ya. Dan Iya, betul. cukup menarik juga ya perjalanannya dengan suami ya, awal tidak diizinkan begitu kan, lalu Iya, betul Pak Frans. sempat dicekal juga. Tapi akhirnya ya kalau nggak begitu kan kamu nggak semangat. Wah. Suami-suami Ya, Pak. memang paling bisa ya suami-suami ya. Jangan-jangan bapak-bapak yang nonton begitu juga nih tadi. Ya, oke. Bu, apa namanya, pasti tidak mulus ya. Pasti dalam perjalanan bisnis ada saja tantangannya kan. Iya, Sebelum betul. corona pun pasti sudah mengalami tantangan. Bagaimana Bu Lisbeth sikapnya dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Misalkan ada jaringan yang ada agent-agent yang mungkin kurang teachable, semaunya sendiri mungkin, atau mungkin ada yang tidak bayar premi mungkin, atau mungkin ada dalam tanda kutip ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lah. Nah, bagaimana Bu Lisbeth menyikapi itu semua ya, apalagi sudah full time juga kan? Nah, mungkin bisa berbagi sedikit ke teman-teman ketika menghadapi tantangan ya, kesulitan atau mungkin ditolak. Nah, bagaimana Bu Lisbeth menyikapinya? Nah, betul Pak, pastilah tidak mulus ya. Saya kira tidak ada kehidupan ini yang kita jalani mulus gitu ya, kepada kita semua teman-teman khusus yang masih pemula. Syukur memang saya sedikit orangnya sedikit tangguh dibilangnya. Saya punya prinsip begini, tidak ada usaha apapun atau bisnis apapun atau pekerjaan apapun yang kita jalankan dengan mulus. Kalau kita mau sukses di usaha itu, saya sangat bersyukur dan sangat senang di bisnis kita ini, kita difasilitasi dengan media online seperti ini.
saya sangat rajin menonton BOP seperti ini. Dari leader-leader, dari situ saya tahu, oh ada seperti ini, bahkan ada yang diejek, ditolak, ada yang omsetnya turun, ada yang timnya lari, ada yang begini, itu biasa gitu ya. Nah, jadi saya pun ketika mendengar itu, oh ternyata biasa. Bahkan kalau saya Pak Frans, kalau saya belum mengalami tantangan itu, dalam hati saya, berarti saya belum mau sukses di bisnis ini. Ketika saya sudah ada misalnya mitra saya yang mogok, yang tidak mulus jaringannya, dalam pikiran saya, berarti saya mau sukses di bisnis ini. Karena ketika saya mendengar leader-leader yang sudah sukses, mereka mengalami. Kalau saya belum mengalami, berarti saya belum ada pertumbuhan di sini begitu. Sama seperti kita hidup, ya nggak mungkin lah terus sehat. Kalau ada sakit, demam, itu biasa tanda pertumbuhan gitu. Jadi kalau misalnya di sini omset turun, bahkan juga posisi terkadang naik turun, itu soal biasa. Selagi kita tidak berhenti, selagi kita masih terus jalankan bisnis ini, pasti kok kita berhasil di sini. Baik, Bu Lisbeth, ini sepertinya ada yang nanya nih, saya lihat di Zoom grup chat ya, dari Poltak Pakpahan. Ibu Lisbeth, apa nggak capek pulang dari sekolah langsung prospek? Ya, langsung dijawab, Bu. Iya Pak, yang bertanya pasti capek ya, tapi kalau ingat anak, ingat duitnya pasti nggak capek deh, gitu. Kalau kita lihat hasilnya kita pasti nggak capek. Kadang tidur pun bisa capek gitu, tergantung bagaimana pola pikir kita sebetulnya. Kalau kita enjoy, pasti segala sesuatu kita kerjakan dengan penuh semangat. Gitu. Yes, luar biasa ya. Dan bagaimana Bu Lisbeth dan tim menyikapi tantangan yang muncul dari situasi momen 2020 ini, Corona terutama ya. Tentu ada tantangannya tersendiri ya, tetapi bagaimana Ibu mengajak timnya sekarang? Bagaimana Ibu mengajak timnya untuk memiliki sikap yang seperti tadi ya? Oke Pak. Nah, dengan kondisi pandemi Corona sekarang ini, tentu semua mengalami kesulitan ya. Khusus di bisnis kita ini, saya sendiri, cara menanganinya seperti ini Pak Frans. Saya membuka Zoom khusus di mitra-mitra saya. Jadi siapa yang kira-kira terkendala, saya hubungi leadernya. Jadi masing-masing grup saya sudah punya leader. Nah, saya hubungi leadernya, ada kendala nggak? Nah, coba ini siapa kira-kira yang mau serius apa? Yuk besok atau buat jadwalnya, yuk kita buat Zoom meeting. Saya hadir di Zoom meeting dengan beberapa mitra yang memang benar-benar fokus jalani bisnis ini. Kalau tidak, saya nggak handle dia kalau memang nggak serius. Yang serius saya fokus kepada yang serius ini, saya buka pertemuan Zoom meeting sama mereka gitu Pak Frans. Oke, baik. Berarti sudah siap dengan komunikasi melalui media seperti video konferensi ini ya Bu ya? Iya, betul Pak Frans. Oke, baik. Terakhir mungkin Bu, karena durasi kita juga sudah mau habis, apa yang menjadi impian terbesar seorang Bu Lisbeth Sinabutar? Setelah mencapai posisi bronze, tentu ingin mencapai posisi yang lebih besar lagi, mencapai posisi Crown Agency lagi, mungkin ada sudah lahir impian baru yang lebih besar lagi yang mungkin Ibu bisa bagikan, dan sekalian mungkin bisa closing statement, silakan Bu. Oke, kepada Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita tetap semangat di bisnis ini adalah yaitu impian kita. Saya punya impian, ya, tentu semua kita punya impian, tapi beberapa impiannya saya mau bukakan di sini, yaitu menyekolahkan anak kami di tempat terbaik, gitu ya. Kemudian membawa orang tua wisata rohani ke Yerusalem gitu. Nah, karena saya pernah janji ketika mengikuti Crown Academy yang di Bogor kemarin, waktu itu ada tantangan ya dari leader Pak Arya yang dari Bali. Nah, coba hubungi orang tua Anda. Saya hubungi waktu itu orang tua saya. Doakan ya Pak, dalam waktu 3 tahun ke depan, ini janji saya gitu. Nah, itu impian saya Pak Frans terbesar, dan juga bisa membantu keluarga-keluarga. Baik, bisa memberikan closing statement sedikit buat teman-teman yang menonton agar mereka bisa memiliki satu tambahan semangat lagi ya, setelah tadi diberikan semangat mungkin kita pompa sedikit lagi biar lebih semangat lagi. Silakan Bu Lisbeth. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah bergabung di bisnis 3iCar ini, di bisnis kita yang luar biasa ini. Nah, yuk kita terus jalankan bisnis ini dengan penuh semangat.
yang selama ini mungkin atau mungkin karena kondisi sekarang ini omset turun, ada mitra yang tidak menabung, itu soal biasa. Seperti saya bilang tadi, itu pertanda kita mau sukses di bisnis ini. Kalau kita masih tetap menjalankan, kita akan pasti sampai ke puncak crown. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang belum bergabung, yuk ambil keputusan sekarang. Anda akan rugi kalau Anda tidak bergabung di bisnis ini. Nah, jadi itu dari saya kepada kita semua. Selamat menjalankan bisnis 3i Car Care ini dengan luar biasa. Go Crown. Oke, Go Crown. Ya, teman-teman semua, ya mungkin di tempatnya masing-masing kita boleh berikan aplaus untuk Bu Lisbeth Siram Putar ya. Oke. Terima kasih Bu Lisbeth atas sharingnya ya. Singkat, padat, jelas, dan sangat berkesan. Semoga bisa jumpa lagi di acara-acara lainnya dan bisa secepatnya lebih tinggi lagi posisinya agar bisa mewujudkan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Lisbeth. Sekali lagi dari Bogor ya teman-teman semua.